Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan membahas tentang Taman Nasional Matalawa dengan mata kuliah ornitologi. Taman Nasional Matalawa. Indonesia merupakan negeri magi biodiversity yang dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang luas, dengan tingkat ekologi yang sangat tinggi. Khusus untuk kelas avifauna, Indonesia adalah negeri terkaya keempat yang memiliki 1.666 jenis burung dan termasuk peringkat pertama dalam tingkat endemisitas, jauh di atas negeri-negeri lain. Taman Nasional Matalawa memiliki daya tarik yang sangat unik, di mana dalam wilayahnya selalu terdapat hamparan padang savana yang cukup luas dan padang yang diapit oleh tutupan hutan. Padang savana di Taman Nasional Matalawa dibedakan atas dua tipe. Yang pertama, savana derivat dan savana klimaks iklim. Savana derivat adalah savana yang terbentuk proses konveksi lahan hutan. Oleh karena itu, tipe ini terdapat di daerah iklim yang basah. Sedangkan savana klimaks iklim adalah savana yang terjadi secara alami. Padang savana merupakan habitat alami bagi jenis satwa baik dari golongan mamalia maupun aves. Habitat tersebut mampu mendukung perkembangbiakan beberapa jenis burung, jenis satwa selain mamalia. Pada habitat yang didominasi oleh rumput tersebut adalah burung. Beberapa jenis burung yang sering dijumpai ekosistem padang Taman Nasional Matalawa yaitu Myzomela sumba atau Myzomela damerimani, apung tanah atau Anthus novaeselnidae, cicipada atau Citysolei chundisae, bubut alang-alang atau Centropus bengalensis, dan cikrak tutup atau Pilosophus borealis, decu belang atau Sangisola caprata, kacamata wallacea atau Zoetrophus wallaceae, gereja erasia atau Passer montarus, krik-krik laut atau Merops philippinus, krik-krik Australia atau Merops ornatus, dan jenis-jenis raptor lainnya. Pada Taman Nasional Matalawa ini memiliki 19 spesies atau famili burung di Sumba. Yang pertama, famili Acripitodae, famili Alcenidae, famili Anatidae, famili Ardeidae, famili Bucerotidae, famili Cacatuidae atau Pesitacidae, famili Caprimulgidae, famili Columbidae, famili Cuculidae, famili Falconidae, famili Melipagidae, famili Meropidae, famili Phasianidae, famili Pitidae, famili Pisitaculidae, famili Rallidae, dan famili Scolopisadae, famili Strilidae, famili Jostreopidae, Estrilidae, dan Decaidae. Jenis burung yang pertama di Taman Nasional Matalawa yaitu cikalang kecil. Cikalang terdapat dua cikalang. Yang pertama, cikalang besar dan cikalang kecil yang diketahui rutin berkunjung ke wilayah pantai Sumba. Namun yang lebih sering dijumpai dalam Taman Nasional ini adalah jenis yang kecil. Selain ukuran tubuhnya yang kecil, juga dapat dilihat dari adanya bercak putih pada bagian bawah yang berbentuk cekung. Cikalang kecil dan cikalang besar sama-sama memiliki kantung merah yang berwarna merah dan bisa mengembang menjadi besar. Pada jantan, hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam, sedangkan betina kecoklatan pada bagian kepalanya. Jenis burung yang kedua yaitu pecuk padi belang, yaitu burung perairan ini dikenal juga dengan nama pecuk belang kecil. Perbedaan dengan pecuk lainnya adalah warna putihnya yang hampir di seluruh tubuhnya. Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan kulit mukanya. Jenis burung yang ketiga yaitu cangak merah. Karakteristik burung perairan dengan bentang sayap yang lebar menjadikan cangkak ini memiliki sebesaran habitat yang luas dari Afrika, Eurasia sampai dengan Indonesia dan Filipina. Salah satu dari 3 anak jenisnya bisa dijumpai di sekitar kawasan Taman Nasional, yakni Malinensis. Lebih sering dijumpai di perairan daratan rendah dan cenderung mendekati pantai.
Yang keempat, cangak atau kuntul Australia. Secara umum, cangak mudah dijumpai di wilayah perairan baik tawar maupun laut. Khusus di kawasan Taman Nasional, baru Pantai Kolukulisi yang menjadi satu-satunya tempat perjumpaan cangak berwajah putih ini. Apabila dilihat lebih dekat, maka terlihat iris mata dan kakinya yang panjang, berwarna kuning. Uniknya, pada masa berkembang biak atau breeding, bulunya bisa terlihat merah kecoklatan atau merah tembaga di leher dan dadanya. Yang kelima, kuntul karang. Nama ini menunjukkan perilaku seharian atau habitat favoritnya. Penyematan karang pada sang kuntul ini karena perilaku hariannya mencari makan yang lebih banyak dilakukan di sekitar karang. Lebih sering dilakukan pada saat air laut sedang surut. Karena banyak ikan-ikan kecil dan binatang laut lainnya terjebak dalam lekukan karang. Yang keenam, kuntul kerbau. Penamaan burung ini mencerminkan kedekatan dengan mamalia besar, khususnya kerbau. Kerbau dan kuntul menyukai tempat-tempat perairan dangkal seperti sawah dan rawa sebagai tempat pencarian makan. Makanan kuntul ini tidak hanya ikan dan binatang kecil, tetapi juga lalat dan serangga kecil yang berada di sekitar atau menempel pada tubuh kerbau. Mereka saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketujuh, blacklock sawah. Jenis yang satu ini memiliki keterkaitan dengan sawah sebagai tempat favoritnya. Hampir semua perjumpaan terjadi pada sore hari di area pesawahan, baik yang berada di pinggir kawasan Taman Nasional maupun yang berada di tengah pemukiman. Pewarnaan bulu kepala dan tubuh dominan putih dan coklat bercoret. Kerap berubah pada fase berbiak menjadi kuning tua pada dada dan kepala, hitam pada punggung, putih pada perut, bawah dan bagian tubuh lainnya berwarna coklat bercoret. Yang kedelapan, elang tiram. Sepasang elang ini terbang di sekitar pantai dan terlihat seperti memakai kalung hitam di atas perutnya yang putih bersih. Itulah sang elang tiram. Jika dilihat lebih dekat, pada kepalanya terdapat jambul pendek dan bisa ditegakkan. Sang elang tersebar luas dan sering mengunjungi perairan Indonesia untuk mencari makan dan berkembang biak. Sebelum menyelam untuk menangkap ikan, sang elang terbang berputar-putar mengintai, kemudian bermanuver menuju perairan. Yang kesembilan, baja Pasifik. Baja Pasifik termasuk raptor diurnal atau yang lebih sering aktif di siang hari. Raptor ini menetap di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di Sumba seringkali terlihat di pinggiran hutan yang tidak terlalu rapat tajukan seperti di hutan Laau, Paumbapa, Manuara, dan Paingkareha. Raptor yang berjuambul ini suka mengamati mangsa dari tempatnya bertengger di ranting pohon. Warna pada bagian dada abu-abu dan perutnya putih dengan garis-garis atau palang melintang warna coklat tua, matanya berwarna kuning keemasan. Jenis burung yang ke-10 yaitu sikep madu Asia. Burung memangsa ini ada yang menetap dan berpindah atau migrasi. Kata madu yang disematkan pada namanya karena ia sering memakan madu, memburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Sikep madu Asia termasuk yang ikut migrasi saat musim dingin di belahan bumi utara atau Asia, Jepang, hingga Rusia. Sekitar bulan Oktober sampai November, di hutan Bila dan Paingkareha beberapa kali terlihat terbang berputar atau soaring dan jarang terlihat bertengger. Jenis burung yang ke-11 yaitu elang tikus. Target buruan utama burung pemangsa ini jelas yaitu tikus. Namun, seringkali ia juga memangsa kadal, ular, serangga, serta anak burung lainnya. Sering terlihat bertengger di tajung pohon sedang mengamati tikus di savana, pinggir hutan, dan lahan pertanian. Yang ke-12, elang paria. Elang ini mudah diamati saat terbang karena memiliki ekor bercabang membentuk huruf V yang khas. Tubuhnya berwarna gelap, coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Jenis raptor ini tersebar luas dari Afrika hingga Australia. Burung ini lebih banyak dijumpai di dekat pemukiman penduduk di wilayah pinggiran hutan seperti Malinjak, Tanah Modu, dan Dasa Elu.
Jenis burung yang ke-13 yaitu elang bondol. Menatap langit Sumba, kerap kali akan mendapati elang bondol ini yang terbang dengan tenang. Maskot DKI Jakarta ini ditemukan di habitatnya di hutan, padang, lahan budidaya, sampai di pemukiman penduduk. Anak ayam yang sering berkeliaran seringkali menjadi incaran burung pemangsa ini. Raptor ini tersebar di seluruh Nusantara dari Sumatera hingga Papua. Elang bondol dewasa mudah dikenali dengan ciri kepala sampai perut berwarna putih, sementara lainnya coklat sampai coklat tua. Saat terbang, ujung sayapnya terlihat menjari dan berwarna hitam. Selanjutnya yang ke-14 yaitu elang rawa tutul. Saat bertengger, tubuh tampak panjang dan ramping. Tubuh bagian bawah abu-abu kebiruan dan merah karat dengan totol-totol putih. Ia mendiami habitat savana, padang rumput dengan sedikit pohon, lahan pertanian sampai ketinggian 1000 meter dan secara umum menghindari dari daerah perairan. Jenis burung yang ke-15 yaitu alap-alap sapi. Saat terjadi kebakaran di padang, seringkali mengundang burung-burung pemangsa untuk berpesta. Alap-alap sapi terkadang mengamati dulu mangsanya dari tempat bertengger, kemudian meluncur menangkap buruan dengan kaki dan dibawa kembali bertengger. Dan alap-alap sapi ini pernah terlihat menyerang elang laut perut putih. Selanjutnya, alap-alap kawah. Salah satu raptor yang cantik, ciri khasnya adalah warna bulu yang hitam hingga ke muka dengan pangkal paruh berwarna kuning. Betina lebih besar daripada jantan. Pada fase remaja, bulu kecoklatan dengan coretan pada perut. Habitatnya adalah daerah terbuka, perairan hutan, dan padang alang-alang atau semak, terutama yang terdapat dinding batu yang terjal dan vertikal. Jenis yang ke-17 yaitu belibis kembang. Di antara keluarga Anatidae atau itik-itikan, belibis ini sangat sulit ditemui dalam kolonia itik yang saling berbaur dengan jumlah yang banyak. Hanya terdapat sedikit saja individu di belibis. Perjumpaannya baru terjadi di bagian selatan Taman Nasional, tepatnya Danau Paji Konda Maloba. Belibis ini relatif lebih panjang dari keduanya. Bulu-bulu putih cukup kontras di sayapnya walaupun sedang tertutup oleh bulu yang lainnya. Selanjutnya, itik benjut. Sulit ditemui dan mengenali benjut ini, yakni di perairan tawar sekitar Pantai Lokulisis, Tanah Modu, dan Danau Paji Konda Maloba. Pada saat di benjut sport, kita masih harus jeli membedakan antara benjut dan burung lainnya. Karena terkadang koloni-koloni burung air dengan pewarna tubuh yang mirip tersebut berbaur satu sama lain. Selanjutnya, itik alis. Itik alis dikenal dari tubuhnya yang coklat kehitaman dan alisnya yang putih. Pada bagian sayap terdapat warna hijau tua, sayap bagian bawah berwarna putih dan ujungnya hitam jelas terlihat saat terbang. Kemudian, gosong kaki merah. Burung yang seperti ayam ini berjambul ini termasuk kelompok burung yang meletakkan telurnya di dalam tanah. Sarangnya berupa gundukan tanah yang tersusun atas tanah, serasah, dan ranting kecil. Saat gosong ini lebih sering terlihat mencari makan dan berjalan cepat di lantai hutan. Burung ini memiliki dua variasi suara yang kerap terdengar di pagi dan sore hari. Puyuh coklat. Puyuh ini bersarang di permukaan tanah dalam semak-semak atau pada alalang-alalang. Makanan favoritnya biji-bijian dan serangga-serangga kecil. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri walaupun hanya terbang dengan jarak pendek. Tidak disangka, puyuh coklat ini mampu hidup pada berbagai level ketinggian suatu wilayah. Selanjutnya, ayam hutan hijau. Ciri yang menonjol dari ayam hutan hijau ini adalah jenggernya cenderung mulus, tidak bergerigi, dan berwarna keunguan. Ayam ini merupakan jenis endemik Indonesia karena sebarannya hanya di Jawa sampai dengan Alor. Tikusan ceruling.
Kaki merah ini termasuk omnivora, makanan yang menjadi favoritnya biji-bijian, rumput, ikan kecil, belalang, dan cacing. Pencarian makanan sering dilakukan pada pagi hari dengan mengendap-endap di panjang aliran sungai. Sedangkan malam hari adalah masa tidur burung ini, sehingga malam adalah saat yang lebih tepat untuk bisa menjumpai burung ini lebih dekat. Kareopadi, burung yang tinggal di wilayah perairan atau lahan basah ini suka berjalan daripada terbang. Ketika merasa terganggu, burung berkaki panjang ini akan berlari. Walaupun terbang hanya jarak pendek saja. Kareo ini memiliki warna coklat tua pada sayap dan punggung sampai ekor, sementara kepala, leher, sampai perut berwarna putih. Paruhnya yang hijau pucat sedikit kemerahan di pangkal paruhnya. Selanjutnya, cerek pasir besar. Cerek ini memiliki ciri khas dibandingkan perancah pasir lainnya, yakni tungkai kakinya terlihat lebih panjang dibandingkan dalam proporalitasnya tubuhnya dibandingkan trinil pantai. Jenis burung selanjutnya yaitu gajahan kecil. Aktivitas hariannya adalah berjalan menelusuri pesisir pantai untuk mencari mangsa berupa hewan-hewan kecil seperti serangga pantai, cacing, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas rutin tahunannya adalah bermigrasi ke wilayah lain seperti Filipina dan Australia. Burung selanjutnya yaitu trinil pantai. Rentang habitatnya luas, hidupnya tidak hanya di sekitar pantai, melainkan bisa sampai ke area pesawahan pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Makanannya krustasea, serangga, dan invertebrata kecil lainnya yang tersedia banyak di sekitar pantai dan persawahan. Dara laut jambul. Dara laut ini merupakan penerbang sekaligus perenang yang ulung sehingga mangsanya cukup bervariasi seperti ikan, cumi-cumi, serangga, kepiting, dan bahkan anakan penyu. Selanjutnya, punai Sumba. Punai merupakan salah satu jenis endemik Sumba. Pada punggung punai jantan berwarna merah manggis, sementara pada betina hijau daun. Jenis burung selanjutnya yaitu walik rawamanu. Burung ini sulit ditemukan karena suka menempati tajuk pohon yang tinggi. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti kadauki, malihi, tera, dan pidi. Burung yang berukuran cukup besar ini dari 33 sampai 35 cm ini pernah tercatat di wilayah hutan Bila, Wudi Pandak, Mahaniwa, Poumbapa, dan Wangameti. Wali kembang, kepalanya yang putih dengan tengguk hitam menandai wali kembang ini pejantan. Wali kembang betina di seluruh tubuhnya hijau. Jika dilihat dari bawah, jenis wali kembang memiliki ekor warna merah lembayung dan perut bawah kekuningan. Makanannya buah-buahan dan biji-bijian seperti biji beringin. Selanjutnya, pergam hijau. Burung ini termasuk jenis merpati atau dove ini seringkali terbang menungkik saat hendak bertengger. Biasanya terbang berkelompok 2-6 ekor, suka memakan buah beringin dan buah karkaka. Merpati hutan metalik. Burung ini merupakan genus utama dari keluarga merpati di habitat alami. Pada fase tertentu, bulu tenggorokannya berwarna putih. Namun yang dijumpai saat pengamatan di kawasan hutan Mondolambi hampir semua bulunya hijau tua, metalik atau mengkilap. Secara morfologi mudah dibedakan dengan keluarga merpati lainnya, namun secara individual tidak mudah untuk dijumpai. Uncal buau. Jantan dan betina hanya bisa terlihat dari warna bulu leher dan dada. Jika mengkilat, maka itu uncul jantan. Burung ini termasuk burung misterius karena suaranya kerap kali terdengar, namun wujudnya sangat jarang untuk terlihat. Perjumpaan pertama kali terjadi pada tajuk pohon sekitar 26 meter dari permukaan tanah di hutan primer Tanah Daru. Selanjutnya, jenis tekukur biasa.
Burung tekukur biasanya sering dijumpai sedang mencari makan di tanah atau jalanan dilalui kendaraan motor. Biasanya di jalanan dekat perkampungan dan pinggir hutan. Bagian tubuhnya berwarna coklat kemerahan, jambulnya dan ekor panjang berwarna putih di tepinya. Terdapat totol-totol warna putih dan hitam di belakang leher. Punggung dan penutup sayap berwarna coklat dengan totol gelap. Selanjutnya, perkutut loreng. Perkutut loreng pada jenis ini terdapat pada leher sampai dada. Punggung dan sayap berwarna coklat atau kadru tua. Kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna kuning. Mereka suka mencari makan berupa biji-bijian di permukaan tanah. Selanjutnya, delimukan jamrut. Burung ini gemar melesat cepat. Burung delimukan ini seolah sedang terburu-buru mengejar sesuatu. Gerakannya gesit melewati tajuk hutan yang rapat. Meskipun terbangnya cepat, sayap yang hijau mengkilap dan dada sampai ekor coklat membuatnya mudah dikenali. Jenis burung selanjutnya yaitu junai emas. Junai emas termasuk burung terestrial dan bersarang di atas pohon dengan ketinggian 2-12 meter dari permukaan tanah. Dengan bentuk sarang yang kurang beraturan dan hanya tersusun dari ranting-ranting saja, walaupun hanya satu butir telur setiap masa berbiak, akan tetap kedua induknya mengerami secara bergantian. Perkicik oren. Saat terbang, burung ini sangat mudah dikenali dari warna kuning oren di dada dan sayap bawah. Kontras dengan badannya yang hijau dan suasana hutan yang redup. Kakatua jambul kuning. Pada kakatua jantan memiliki iris mata hitam, sedangkan pada betina berwarna merah. Saat terbang, tubuhnya yang putih sangat kontras dengan suasana hutan yang cenderung gelap sehingga mudah dikenali. Bahkan sebelum burung paruh bengkok ini terlihat keberadaannya, sudah bisa diketahui dari suaranya yang sangat keras. Jenis burung selanjutnya yaitu nurimbayan. Dalam keluarga paruh bengkok ini, jenis jantan biasanya mirip. Namun nurimbayan ini berbeda pada jantan, tubuhnya dominan hijau dan betina merah. Jenis ini termasuk dimorfisme seksual yang artinya memiliki perbedaan sistematik keluar antara individu yang berbeda jenis kelamin dengan spesies yang sama. Kemudian, betet kepala paruh besar. Dari paruhnya yang merah dan besar, burung ini menjadi mudah dikenali. Tubuhnya hijau dengan bahu hitam tertanda kuning, seperti jenis paruh bengkok lainnya suara bentet. Burung selanjutnya yaitu kedasi emas. Sang kedasi rutin bermigrasi ke utara yang salah satunya Pulau Sumba ketika di Australia dan di sekitarnya sedang musim dingin. Kemudian kembali ke selatan untuk berkembang biak. Tewur Australia termasuk jenis seksual dimorfisme, artinya antara jantan dan betina memiliki pewarnaan bulu yang berbeda yang sangat mencolok, yakni bulu tubuh jantan dominan warna keabu-abuan pucat, sedangkan bulu betina didominasi warna coklat disertai bintik-bintik putih pada tubuh bagian atas dan garis-garis hitam pada ekornya. Bubut alang-alang. Penamaan burung ini karena burung ini bermain di padang savana yang banyak alang-alang, namun sering ditemui di pinggiran hutan di lahan pertanian masyarakat. Burung pemakan serangga ini sering mencari mangsanya di tanah. Jenis burung selanjutnya yaitu serak Jawa. Serak Jawa memiliki bulu putih dari muka hingga perut, sementara punggung dan sayapnya abu-abu. Saat mencari mangsa, serak Jawa mengandalkan cara terbangnya yang tanpa suara dan pandangannya yang tajam. Bola matanya yang menghadap ke depan memberikan penglihatan yang berdifrek binokular dan stereoskopik. Pungguk Sumba. Burung yang masuk kategori endemik ini berukuran kecil, sekitar 23 cm. Kepalanya coklat keabu-abuan, mukanya abu-abu dengan alis mata keputih-putihan. Tenggorokan dan dada atas merah, karat bercoret gelap. Sedangkan dada berwarna putih bercoret gelap.
Punggung dan sayap atas bergaris merah karat dan coklat gelap, kaki kuning dan berbulu. Caba maling, termasuk burung tidak mudah dijumpai karena burung tipe diurnal yang aktif, juga karena komposisi pewarnaan bulunya yang sangat menyerupai habitatnya. Akan tetapi, kita dapat menyimak suaranya saja yang sayup-sayup terdengar pada petang hingga dini hari. Apabila dilihat dari lebih seksama, maka iris matanya berwarna coklat dan kaki keabu-abuan. Burung selanjutnya yaitu walet sapi. Burung walet sapi selalu terlihat lalu lalang di wilayah terbuka pinggiran hutan, lahan basah atau sungai dan daun, serta di pemukiman. Terbangnya cepat dan tidak beraturan, bisa membelok kapan saja. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mencari mangsa di udara dan terkadang menyambar makanan di permukaan air. Biasanya terbang bergerombol. Burung selanjutnya yaitu raja udang Eurasia. Sesuai namanya, raja udang Eurasia sering ditemukan di wilayah perairan seperti sungai dan danau. Selain udang, ikan-ikan kecil juga menjadi santapannya. Burung berparuh panjang ini biasanya mengincar mangsa dari ranting yang menjorok ke air. Begitu mangsa lengah, burung ini menukik masuk ke dalam air dan menyantapnya di tempat bertengger. Cekak sungai. Cekak sungai mirip dengan cekak Australia. Yang membedakan adalah warna perutnya. Cekak sungai lebih putih, bersih, tidak ada cemburat coklat muda, mahkota, sayap punggung, dan ekor biru kehijauan. Dan yang terakhir, julang Sumba. Dari belasan jenis julang yang ada di Indonesia, tandung pada paruh julung lebih pendek dan pipih dibandingkan yang lainnya. Tanduknya berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Paruhnya berfungsi sebagai perangkat akustik untuk membesar suaranya yang bisa terdengar hingga ribuan kilometer. Kepala dan leher jantan merah karat kekuningan, sedangkan pada betina berwarna hitam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Taman Nasional Matalawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.